Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Setiadi dengan NIM 41618310004. Saya salah satu mahasiswa di kampus Universitas Mercubuana dengan jurusan Teknik Industri. Nah, di sini saya akan mempresentasikan sebuah review jurnal internasional yang berjudul The Taxonomy of Performance Saving Factors for Human Reliability Analysis in Industrial Maintenance. Jurnal tersebut ditulis oleh Chiara Franciosi, Valentina Di Pasquale, Raffaele Lanone, dan Salvatore Miranda. Nah, penerbit dari jurnal tersebut adalah Journal of Industrial Engineering and Management. Lalu volume dan halaman adalah volume 12, halaman 115 sampai 132. Nah, untuk tahun terbit adalah 2019. Reviewer saya sendiri, Andi Setiadi, dan tanggal review hari ini 30 November 2021. Nah, setelah saya menelaah dan mereview jurnal tersebut, saya mengklasifikasikan ke beberapa bagian. Yang pertama adalah tujuan penelitian, bagaimana tujuan penelitian tersebut. Yang kedua, subjek penelitian, lalu metode penelitian, metode apa yang dipakai, lalu metode pengumpulan data, cara pengumpulan datanya seperti apa, lalu langkah-langkah penelitian, hasil penelitiannya, dan nanti di akhir saya akan sedikit berkomentar atau critical review dari jurnal tersebut. Lalu yang terakhir adalah kekuatan dan kelemahan dari jurnal tersebut. Nah, untuk tujuan penelitian, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk secara sistematis mengevaluasi literatur tentang human error in maintenance atau HEM dan pada performance saving factors PSF untuk memberikan taksonomi PSF bersama. Nah, untuk subjek penelitian ini adalah faktor kesalahan manusia atau human errors yang dapat mempengaruhi keandalan dan keselamatan sistem kinerja peralatan dan produktivitas. Nah, jadi yang menjadi fokus utama dari penelitian ini adalah kesalahan manusia terhadap yang berpengaruh terhadap keandalan. Nah, metode dari penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui pendekatan isi. Nah, kenapa demikian? Karena penelitian ini didapat dari seperti mencari teori-teori yang terdapat pada makalah-makalah sebelumnya yang berkaitan dengan human error tadi. Nah, setelah mencari dan menemukan makalah yang relevan, maka ditemukannya beberapa kesimpulan, yaitu metodologi untuk analisis human error dalam pemeliharaan, yang kedua performance saving factors, dan konsekuensi kesalahan pemeliharaan. Mungkin maksud di sini adalah dispesifikasikan kembali menjadi 3 bagian tersebut. Nah, untuk metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis deduktif. Kenapa? Karena penelitian ini seperti abstraksi dari bagian-bagian yang telah terkumpul tadi. Nah, ini hasil akhirnya itu dari 63 makalah hanya diambil 68%, sekitar 43 makalah. Nah, setelah itu lalu dikelompokkan. Nah, untuk langkah-langkah penelitian, yang pertama adalah pengumpulan data, yang tadi
pengumpulan data dengan metode analisis deduktif, lalu pengelompokan data sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan, baik itu dari hubungan antara isi dari makalah tersebut dengan teori yang dibahas, baik itu kelengkapan data maupun sebagainya. Nah, yang terakhir analisis data. Nah, setelah itu didapat hasil penelitian. Nah, untuk hasil penelitian, yaitu setelah melakukan proses pencarian database, ternyata menghasilkan 576 makalah. Lalu, 63 makalah dipilih sebagai makalah yang relevan untuk dianalisis. Lalu, makalah diklasifikasikan kembali dan menghasilkan sebanyak 43 makalah, sekitar 68%, yang termasuk dalam wilayah PSF. Nah, yang selanjutnya dianalisis secara mendalam. Nah, yang kedua adalah kurangnya pengalaman dianggap sebagai alasan utama human error. Nah, dalam tugas pemeliharaan, seperti yang dilaporkan di sebagian besar makalah yang dianalisis, pengalaman memperhitungkan jumlah tahun kerja, keakraban bahwa operator telah matang, dan tugas pemeliharaan individu. Keterampilan belajar, memperoleh pengetahuan pengolahan dan penanganan situasi. Sebaliknya, pelatihan adalah elemen kunci untuk meningkatkan kesadaran operator terhadap peralatan, alat pendukung, mesin, komponen, sistem keamanan, dan prosedur baru, serta untuk menghilangkan masalah tekanan waktu, kesalahan, prosedur, dan praktik pemasangan yang salah. Nah, jadi pelatihan itu adalah bagian dari solusi dari kurangnya pengalaman. Nah, untuk selanjutnya adalah komentar dari saya pribadi atau critical review. Nah, secara keseluruhan jurnal ini sudah terlihat sangat baik dalam hal penyampaian isi. Pemaparan dan juga penjelasannya sudah detail dan mendalam, seperti apa yang harus dilakukan oleh seorang peneliti. Nah, namun ada beberapa catatan dalam metode pengumpulan data. Penelitian ini hanya berfokus pada makalah atau jurnal yang telah ada, tanpa melakukan tinjauan langsung atau observasi sendiri ke lapangan yang sebenarnya. Nah, lalu untuk kekuatan dan kelemahan, kelemahan dari penelitian ini adalah terlalu mengandalkan makalah-makalah yang ada tanpa melakukan observasi langsung ke lapangan. Kekuatan dari makalah ini adalah atau jurnal ini adalah kekuatan dari menggunakan banyak sekali makalah-makalah dan juga pendapat para ahli di bidangnya yang dapat memperkuat argumen dan juga hasil penelitian ini. Nah, mungkin ditambah lagi untuk kekuatannya itu jurnal ini tuh bisa dipakai untuk sebagai dasar penelitian selanjutnya, karena jurnal ini itu seperti ringkasan dari ratusan jurnal yang tadi, ringkasan dari 43 jurnal yang tadi yang telah dipilih dan diseleksi. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan jurnal internasional ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.